Selamat datang di Cianjur Update Podcast, sebuah acara berisi diskusi ringan yang membahas berbagai hal yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Ini adalah episode perdana kita dan kita akan korek-korek politik Pilkada Cianjur 2024. Bersama saya Afsal Muhammad, redaktur Cianjur Update, dan saya di sini sekarang nggak sendiri. Di sini saya bersama redaktur dan juga jurnalis Cianjur Update juga. Apa kabar Kang Dansu dan Kang Hasan? Sehat selalu walaupun di lapangan kena terik matahari terus. Itu udah jadi resiko seorang jurnalis ya, udah kena terik matahari, cuaca, hujan itu udah biasa, itu udah jadi makanan sehari-hari. Ya kita udah tahu sendiri kan di Cianjur ini pilkada udah mulai terlihat geliatnya setelah kemarin ada pendaftaran calon bupati dan calon bupati dan calon wakil bupati Cianjur. Ada 3 paslon kan ya? Ya, Dan sebagian ada wajah lama, ada juga wajah baru. Nah, ngomongin wajah baru dulu deh. Ini Dr. Wahyu dan Ramzi ya. Ini adalah hal baru di Cianjur, adanya artis nasional yang mencalonkan diri di pilkada gitu. Di Cianjur ini kan baru-baru gitu kan. Betul. Baru-baru dan belum pernah ada lagi gitu. Ini ngomongin Dr. Wahyu dulu deh. Sebenarnya semua orang kan belum tahu siapa beliau sebenarnya. Awalnya tuh dari mana, terus kan kita taunya dia itu sebagai dokter di rumah sakit gitu. Ini sebenarnya dia itu siapa gitu, latar belakangnya, rekam jejaknya gitu. Ada informasi nggak di lapangan gitu sebenarnya, Kang Hasan? Menurut informasi sumber saya di lapangan ya, Dr. Wahyu itu terkenal oleh semua kalangan ibu-ibu hamil juga ya, karena SPO menangani SPOG gitu ya. Ya terkenal sebagai dokter SPOG gitu ya. Walaupun ada bukan isu lagi nih ya, mungkinnya ini kenyataan dan mungkin ini juga salah satu menantu dari salah satu master politik di Cianjur. Master politik, wah master politik nih, ini menarik nih. Kalau misalnya di nasional ada sebutan Raja Jawa ya, di Cianjur ini Kang Hasan punya istilah baru ya, master politik. Siapa sebenarnya ini master politik yang di belakangnya? Jadi master itu bukan hanya chef saja berarti ya? Oh, Saya bukan master chef ya, ini master politik. Dia yang bisa meracik sehingga pajangan ini menjadi realistis gitu loh. Jadi maksudnya ini awalnya pajangan gitu. Kalau misalkan kita berbicara pajangan, kan biasanya itu ada benda atau apa ya? Berarti ini benar-benar sesuatu yang memang istimewa begitu ya, Kang Hasan? Tahu bagaimana sih? Gak istimewa juga sih. Sebenarnya ya nama Dr. Wahyu baru timbul itu setelah di kalangan media juga ya. Di kalangan media ketika dia memberi bantuan ke atlet yang sedang sakit, terus mengunjungi juga korban gempa yang masih tinggal di kandang ayam gitu ya, ramai di media juga gitu. Tapi itu baru-baru kan? Itu udah lama dok. Iya, maksudnya ketika gempa saat itu kan beliau nggak kelihatan. Ketika gempa dia belum muncul untuk tahu-tahu jadi dari mana, memulai politiknya dia dari mana kita gak tahu gitu. Tapi ada informasi dia itu masuk partai itu dari siapa atau misalnya tahun berapa gitu? Dokter Wahyu itu kemarin saya ngobrol sama Kepala Dinas Kesehatan. Dokter Wahyu itu ASN di RSUD Sayang. Kabarnya sih sebelum pendaftaran dia hanya cuti. Sebelum pendaftaran hanya cuti. Dan setelah mau pendaftaran baru dia resign jadi di ASN. Berarti baru tahun ini. Beliau masuk politik gitu. Baru tahun ini ya. Ini kalau misalnya politikus baru di Cianjur gimana nih Kang? Kalau misalkan politikus baru ya ini kan apa yang tadi sempat disampaikan juga sama Kang Hasan itu ada di belakangnya itu master politik ya. Kalau saya bisa menyebut bahwa master politik ini juga memang pantas juga disematkan karena bukan hanya 1, 2 tahun, 1, 2 atau 3 tahun saja gitu ya begitu. Udah periode ya. Ini kan orang Cianjur pasti tahu. Walaupun jujur saya bukan asli orang Cianjur tapi mengamati juga gitu dari sejak beberapa puluh tahun silam, belasan tahun silam. Itu benar-benar yang namanya master politik ini juga
inilah benar-benar berpengaruh gitu ya. Ini bisa dikatakan siapa nih? Tapi ini Nggak ada yang mau nyebut sih. dari tadi justru saya ini memancing juga gitu ya. Kalau berarti itu Coba. menantu master politik, berarti itu adik iparnya yang kemarin. Yang kemarin punten tumbang gitu. Iya. Atau bagaimana? Ditumbangkan atau tumbang sebenarnya? Nah, mungkin itu. lebih ke dark seperti itu. Dark semen. Dark semen. Ya seperti yang kita tahu itu Dr. Wahyu itu adalah menantu dari Bapak Cecep Muhtar Soleh dan juga adik ipar dari Irfan Rifano Muhtar gitu. Yang di beberapa tahun sebelumnya sempat menjabat Pak Cecep dan juga anaknya Pak Irfan juga sempat menjabat walaupun akhirnya tertangkap OTT KPK. Nah, kita pindah ke Ramzi deh gitu kan. Ramzi ini malah yang paling pasangannya juga ya. ini pasangannya Dr. Wahyu itu Ramzi adalah presenter nasional yang pasti kita tahu sendiri gitu kan. Udah melanglang buana kemana-mana gitu. Udah sinetron, udah acara dangdut lah yang paling terkenal sekarang gitu. Tapi yang paling sulit dicari adalah karir politik dia itu sebenarnya dimulai dari mana gitu. Apakah sebelumnya dia pernah mencalonkan di daerah lain atau gimana tuh Kang Hasan? Setahu saya informasi yang saya dapat ya dari beberapa halaman berita, Abi Ramzi ini pernah deklarasi menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Cuman hanya deklarasi saja, tidak jadi diusung. Itu dari ini ya, dari apa? Kalau nggak salah dari Partai PAN ya. Itu 2020. 2020. Ramzi masuk politik di 2021, masuk ke Nasdem. Oh berarti masih baru juga. Masih baru juga. Baru 4 tahun ya. Ada 3-4 tahun. 3-4 tahun. Karena memang kalau misalkan melihat dari istilahnya track recordnya politik yang kemarin saja gitu, kalau saya bisa menyebut dari informasi dan juga melihat dari beberapa media itu kan memang betul-betul kader Nasdem ya. Yeah. Abi Ramzi ini ya sempat juga kan pada saat pemilu juga kan istilahnya mendukung paslon yang dari Nasdem ini ya. Iya. Emang agak kurang informasi juga ya terkait bagaimana karirnya Ramzi karena memang politik ini masih baru juga. Jadi kita susah untuk ketemu Abi Ramzi ini ya untuk mendapatkan info-info atau betul. informasi yang akurat ya dari kita belum pernah wawancara dia. Kita belum pernah wawancara sama Abi Ramzi. Secara Abi Ramzi, jika ada waktu dimohon Cianjur update untuk bisa wawancara. Nah, itu dia. Tapi kalau misalkan berbicara juga ada sosok baru yang menjadi paslon di Pilkada Cianjur 2024 ini, tentunya juga melihat sosok yang tadi itu pertama Dr. Wahyu yang merupakan background sebagai seorang dokter, kemudian juga sekarang ada pasangannya yang jadi juga calon wakil bupati Abi Ramzi ini benar-benar melihat seolah benar-benar baru gitu ya. Yeah. Karena memang ini juga ya sebelumnya belum ada belum juga ada kalau track record misalkan politik memang, Jadi ada artis gitu nasional gitu ya. Menurut Kang Dadan sendiri nih, Dr. Wahyu terjun di 2024, belum pernah masuk politik karena dia ASN. Alasan yang mungkin masuk ke masyarakat, kenapa Dr. Wahyu bisa turun sampai mencalonkan diri gitu di 2024, karena dia sebelumnya kan tidak pernah bergabung dalam partai politik. Iya, betul. Ya, informasi di lapangan dan juga terhimpun ke redaksi, termasuk juga saya sebagai redaktur juga melihat bahwa ini loh mungkin seolah keinginan yang memang ada sesuatu yang baru, meskipun di belakangnya itu memang ada yang tadi itu disebut ada orang-orang lama, ada orang-orang lama, master politik juga, termasuk juga mungkin dari yang memang ada kekuatan khusus gitu ya. Jadi seolah Dr. Wahyu
bisa jadi gitu ya dijadikan sesuatu yang apa ya baru itulah. Tetapi kenapa nih Nasdem dan Gerindra ini bisa mengusung Ramzi? Nah ini yang jadi pertanyaan. sebetulnya juga memang ini belum tampak banyak juga informasi yang memang kita himpun bareng-bareng. Apa sih Penyebab latar belakang daripada adanya sosok Abi Ramzi ini juga termasuk juga Wahyu bisa muncul ke permukaan menjadi paslon gitu untuk 2024 ini. Kalau menurut guyonan Abi Ramzi katanya karena ada Lesti di Cianjur. Dia kan juga kan mendapatkan dukungan dari Lesti dan Raffi Ahmad katanya gitu. Oh, Raffi Ahmad juga nantinya akan menjadi tim ses gitu ya. Oh gitu. Tapi sempat juga itu baru isu ya? Baru isu. Tapi sempat juga pada saat di KPU waktu itu saya juga mendengar juga setelah pendaftaran dan juga konversi pers bersama teman-teman bahwa memang bukan secara penuh langsung gitu Lesti mendukung atau bagaimana mungkin, tapi dari paparannya Abi Ramzi bahwa sosok Lesti ini karena memang lahir di Cianjur katanya gitu, terus kemudian bisa maju dan berjuang di dunia entertainment. Nah ini juga menjadi teman juga Abi Ramzi begitu katanya. Tidak ada salahnya mungkin Ramzi yang berada di nasional bisa terjun ke politik di lokal di daerah. Sayangnya kita belum bisa membahas kapasitas Ramzi di politik ya. Karena memang dari belum ada survei yang mempublikasikan apapun dari 3 paslon ini gitu kan. Oke, kita ke paslon yang selanjutnya. Ini juga salah satu wajah lama di legislatif tapi wajah baru di pilkada gitu kan. Ini Bapak Dede Nasihin dan juga Dr. Eva. Dede Nasihin ini kan emang udah lama gitu kan di politik. Ya udah di DPRD gitu kan, jadi wakil ketua juga sudah 2 periode kan ya. Nah ini bagaimana sih kapasitasnya atau misalnya peran dia bisa jadi calon bupati di Cianjur gitu. Apalagi yang paling disorot adalah gelar doktor dia gitu kan. Ini apa sih yang dibutuhin gitu? Ini membuat pertanyaan juga bagi kami sebenarnya. Ini seorang Dede Nasihin yang mempunyai begitu paling banyak suara pas legislatif kemarin Jabar. Ya, DPRD Jawa Barat. Mundur dari legislatif Jabar untuk bertarung di Pilbuk Cianjur gitu. Berarti dia kan sudah berkeyakinan dan bersungguh-sungguh mungkin ya. Dan bisa dibilang sudah yakin akan menang. Karena dia berani melepas gitu. Apalagi Dokter Eva juga kan melepas ASN-nya gitu. Iya. Kalau ngelihat dari visi misinya kan itu ingin membawa perubahan gitu. Ingin membawa perubahan. Sebenarnya dari kacamata informasi di lapangan gitu kan, orang-orang yang membicarakan tentang pilkada di Cianjur, bisa nggak sih Dede Nasihin bisa membawa perubahan gitu? Iya, kalau misalkan memang visi misinya itu juga bisa diterapkan dan juga bersama juga seorang dokter juga gitu ya pasangannya gitu. Dan ini juga kalau saya bisa sebutkan juga informasi yang katanya gitu. Ini perempuan pertama juga ya? Iya, betul. Perempuan pertama juga paslon atau pasangan calon di Pilkada 2024. Meskipun juga ini hanya calon wakil bukan jadi bupati, tapi calon wakil bupati ini pertama. Ya tentunya mungkin juga bisa ini saja. Tentu yang paling diharapkan oleh masyarakat ya tentang Dede Nasihin dan Dokter Eva ini dengan latar belakangnya sebagai dokter. Terus gelar doktornya Dede Nasihin gitu. Harusnya bisa memberikan visi misi yang begitu relevan untuk masyarakat agar Cianjur ini benar-benar maju, tidak tertinggal lagi oleh daerah lain. Gitu. Kita tahu sendirilah IPM Cianjur itu hanya 68,18% gitu. Iya, itu kan IPM juga jadi salah satu yang concernnya Pak Denas untuk
Cianjur gitu Ya. kan. Nah sayangnya kemarin pas pendaftaran di KPU, Pak Dena sendiri tidak mengungkapkan solusinya apa gitu loh. Nah, Dia hanya ingin mengangkat IPM gitu kan. Dari keterpurukan Cianjur terbawah gitu kan, bahkan terbawah dari dua kabupaten Papua gitu ya. Tapi dia tidak memberikan solusinya gitu. Maksud kita ini publikasikan visi misinya gitu loh. Menaikkan IPM Cianjur itu dengan cara apa gitu loh. bilang bahwa pendekatan dia itu ingin turun ke lapangan sebenarnya. Tapi itu kan adalah hal yang klasik ya. Setiap paslon itu pasti mengatakan itu gitu kan. Bahkan Pak Herman sendiri yang 5 tahun lalu juga seperti itu, ingin menaikkan IPM dan sebagainya gitu kan. Kita ke paslon yang selanjutnya, ini paslon yang pasti mungkin bisa akan sangat panjang untuk dibahas. Mungkin, tapi nggak sangat panjang-panjang banget gitu kan. Karena ini kan dibatasi oleh waktu gitu kan. Yaitu Pak Herman Suherman dengan Bapak Muhammad Syahibang. Itu kan, Pak Herman ini kan udah menjabat itu, ini 1,5 ya? Atau 2 periode sebenarnya? Ya. Jadi pernah ada dari pengamat politik sendiri ya mengatakan bahwa Pak Herman ini sudah menjabat 2 periode kalau menurut peraturan PKPU yang nomor 8. nomor 8. Katanya dia sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri gitu. Tetapi kan waktu itu langsung tim BHSI dan advokasinya langsung memberikan klarifikasi, membantah hal itu gitu loh, bahwa keputusan Kemendagri dan Pemprov Jabar pun memperbolehkan gitu. Iya. Ketika melihat 3 paslon ini, saya juga jujur, meskipun dari satu sama lain itu tidak begitu dekat, tidak juga sering juga wawancara, namun satu yang memang menjadi bukan keinginan ya, tapi lebih kepada saya ini penasaran gitu, sosok Haji Ibang itu sebetulnya, meskipun kan beberapa juga artikel atau berita-berita yang kita muat gitu ya, sosok Haji Ibang itu seperti apa sih gitu kan, terus latar belakangnya tuh bagaimana juga gitu ya. Saya pernah ngobrol dengan orang dekatnya Haji Ibang mungkin ya. Wah, siapakah Haji Ibang? Berarti ini info A1 ini. Dengan nama asli Haji Muhammad Solih gitu ya. Oh iya. Dia itu mengikuti Pak Herman dari 2016 sebagai Sekpri berarti. Udah lama dari berarti. 2016. Jadi memiliki hubungan baik katanya. Sebetulnya tahu sih kalau misalkan yang seperti itu ya, kayak misalkan Sekprinya Pak Herman gitu di Bupati sekarang. Tapi mungkin lebih kepada mungkin ada latar belakang atau memang alasan gitu ya Pak Haji Herman Suherman gitu memilih menjadi pendampingnya Haji Ibang. Ketika di KPU gitu kan, ketika Pak Herman dan Pak Ibang ini daftar gitu kan, saya hadir liputan di sana. Nah, kira-kira gimana nih? Pak Herman itu berkelakar ketika kenapa harus mendaftarkan Pak Ibang sebagai calon wakil bupati mendampingi Pak Herman. Alasannya ya tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Hasan, bahwa ya beliau sudah 9 tahun menjadi sekpernya Pak Herman, dan konon katanya Pak Herman yang bilang bahwa Pak Ibang ini udah ditawarkan beberapa kali menjadi calon wakil bupati mendampingi Pak Herman, namun tetap menolak. Nah, di tahun 2024 ini beliau mau gitu kan. Karena kedekatan saja gitu kan. Kedekatan saja. Tapi ada makna filosofis lain ketika pendaftaran KPU kemarin, pendaftaran di KPU. Karena nyetiri mobil ketika ke KPU dan Pak Ibang yang menjadi penumpangnya. Dan Pak Herman bilang bahwa itu ada filosofi khusus, bahwa yang mengendalikan ya tetap Pak Herman gitu. Jadi, tapi emang gemuknya koalisi BHS ini sangat gemuk sekali gitu ya, dengan didukung beberapa partai gitu ya. Koalisi ini ya yang paling banyak prestasi. Tapi ini hal wajar untuk petahana sebenarnya, karena kan udah lama menjabat juga gitu kan. Karena bukan hanya di Cianjur saja mungkin ya. Iya, bukan hanya di Cianjur saja. Maksudnya gitu. Untuk sosok petahana itu ya
hampir gitu ya, memang kebanyakan juga banyak yang mengusung, banyak yang mendukung untuk koalisi partainya sendiri. Tapi kalau saya sih masih penasaran tentang Haji Ibang seperti apa. Karena uniknya ini sepertinya tim politiknya BHS ini pinter banget gitu. Haji Ibang itu kan kita nggak tahu dia siapa awalnya. Kita nggak pernah tahu nama Ibang sebelumnya. Iya. Kita nggak pernah tahu wajahnya seperti apa. Tiba-tiba muncul mukanya di mana-mana, di Facebook ada, Instagram ada. Kan karena mungkin ada ya tadi itu sosok sekprinya itu, sekretaris pribadinya Pak Haji Herman itu yang mungkin tidak juga begitu banyak istilahnya terekspos atau baru seperti apa. Mungkin masyarakat juga perlu tahu visi misi dari 3 paslon ini. Ya, visi misinya. Visi misi dari 3 paslon ini. Kita mulai dari Pak Herman deh, karena Pak Herman ini kan yang sudah banyak menyampaikan visi misi ya. Banyak banget pasti, karena kan ya sosok petahana lah, namanya juga petahana ya pasti banyak. Pada saat sekarang juga masih menjabat juga masih. Iya, masih dibahas gitu kan. Gitu kan masih banyak. Tapi yang baru ini apa sih sebenarnya visi misinya ini Pak Herman? Kemarin di KPU masih membicarakan hal yang sama ya, mengikuti program dari pusat juga. Dan periode sebelumnya Indonesia Emas, Cianjur Emas gitu. Manjur pun masih ada tetap. Manjur pun katanya. Gitu. Jadi memang Manjur ini benar-benar terus diterapkan terus ya melihatnya. Tapi maksudnya Cianjur Emas itu tadi maksudnya Cianjur Emas itu apa sebenarnya? Nah ini yang harus ditanyakan juga kepada Pak Bupati Pak Herman. Cianjur Emas ini apakah pendoponya dilapisi emas semua? Ataukah emang rakyatnya yang cerdas gitu loh, cermat gitu loh, IPM-nya naik tinggi gitu, membangun ekonomi Cianjur lebih tinggi lagi gitu kan. Kita ketahui lah, kita tidak tutup mata gitu. Cianjur ini sangat tertinggal dengan daerah-daerah lain gitu. Baik itu IPM, SDM, kita tertinggal gitu. Nah ini ada efeknya nggak sih 5 tahun menjabat Pak Herman tetap menggunakan visi misi yang sama gitu. Padahal di visi misi yang sebelumnya pun masih belum kelihatan gitu. Kemarin Pak Herman sendiri mengeluarkan statement bahwa visi misi program yang dia jalankan seperti 10.000 jalan beton. Ya, 10.000 lahan pertanian gitu ya. Itu di skala 50% untuk keseluruhan. Dalam jangka waktu 5 tahun ini tidak ada yang tuntas. Program dari Pak Herman sendiri. Jadi baru 50% sebetulnya. Itu statement dia sendiri. Statementnya dari Pak Herman. Tapi faktornya bisa apa sih, Kak? Ya mungkin kalau misalkan melihat pastilah maksudnya saya bisa memastikan itu karena dari pernyataan yang sempat juga saya dengar dan dari informasi bahwa alasan daripada saat ini mungkin baru 50% karena ya itu tadi bisa jadi karena masih kurangnya waktu gitu ya. Sehingga masih perlu juga beliau juga melanjutkan. Berarti 5 tahun tidak cukup. Tidak cukup kayaknya gitu. Harus berkelanjutan ya? Tidak juga. Nanti kita lihat saja seperti apa kan. Apakah Cianjur era baru atau Cianjur perubahan atau Cianjur berkelanjutan? Cianjur masih Nah, kira-kira kan ini Kak Afsal dengan Hasan ini juga kan asli Cianjur ya? Ya. Nah, kira-kira seperti apa sih gitu kan merasakannya gitu ya. Merasakannya. Kalau yang saya lihat ya, dari sejak saya kan mulai liputan 2019 dari 2019 banyak banget sekolah-sekolah rusak yang terbengkalai gitu kan. Itu kan berarti eranya Pak Herman sampai sekarang tuh masih ada gitu. Masih ada. Sampai sekarang tuh masih ada yang bahkan mereka tuh gak punya dana untuk memperbaikinya gitu kan. Ditambah gempa Cianjur gitu. Kalau gempa Cianjur bisa dibantu oleh APBN gitu kan dari kementerian. Sekarang udah direnovasi. Yang mana? Sekolah-sekolah. Sekolah yang mana? Semua sekolah. SMP 1 Warung Kondang. Iya kan cuma gempa itu. Oh, itu gempa. Ini yang kita lihat tuh yang di Cianjur Selatan. Bukan dari APBD Cianjur gitu ya. Tapi sempat Pak Herman berkelakar juga bahwa pada saat waktu itu setelah gempa ya, itu bahwa
gempa itu bencana itu membawa berkah gitu. Jadi itu Ya. salah satu berkahnya mungkin. Ya di sisi lain juga memang